Halo anak-anak, selamat pagi. Kembali lagi bersama Pak Tony. Hari ini kita belajar tema 3, subtema 4, pembelajaran 1 di kelas 3. Nah, ayo membaca. Garam membuat masakan menjadi lezat. Makanan yang tidak diberi garam terasa hambar. Nah, sebutkan perubahan wujud yang terjadi pada pembuatan garam. Mari baca wacana di bawah ini. Bertani garam. Garam dihasilkan dari air laut. Di pinggir pantai, petani garam membuat ladang garam. Ladang garam ini berbentuk tambak-tambak untuk menampung air laut. Ladang garam terbentang luas di pantai yang tidak memiliki banyak sungai. Contohnya di pantai utara, Pulau Jawa, Madura, Sumatera, Sulawesi, dan pantai-pantai di daerah Nusa Tenggara. Bagaimana proses menghasilkan garam? Pertama, petani menyiapkan petak-petak tambak. Tanah di dalam petak tambak terlebih dahulu harus dipadatkan. Setelah tambak garam dibuat, lalu diisi air laut dengan kedalaman tertentu. Air laut yang terkena sinar matahari akan menguap dan meninggalkan kristal-kristal garam. Untuk mendapatkan lapisan garam yang tebal, setiap hari harus ditambah air lautnya. Hal ini untuk menggantikan air laut yang menguap. Setelah sekitar 210 hari atau setelah musim kemarau berakhir, lapisan garam di dasar tambak pun harus segera dipanen. Memanennya jangan menunggu musim hujan tiba. Mengapa? Sebab kualitas garam akan menurun atau tidak bagus. Garam-garam setelah dipanen lalu dijual ke pabrik untuk ditambah zat iodium dan dikirim ke daerah-daerah. Nah, tadi sudah diperhatikan bacaannya, banyak sekali terjadi perubahan zat yang terjadi pada proses pembuatan garam. Contohnya, air laut yang menguap dari cair menjadi gas. Lalu, air laut yang lama-lama menjadi bentuk kristal garam. Dari cair menjadi padat. Nah, banyak ya anak-anak perubahan wujud yang terjadi pada proses pembuatan garam. Nah, ini ada pembelajaran selanjutnya. Ayo mengamati. Waktu yang dibutuhkan petani garam untuk mengisi satu peta air laut adalah 2 jam. Berapa lama waktu yang diperlukan dalam satuan menit? Satuan jam dapat diubah menjadi menit. Diskusikan bersama teman-temanmu. Nah, 1 jam sama dengan berapa menit? Nah, ada yang tahu? Pasti tahu. Nah, kita akan mencoba bersama-sama. Diperhatikan. Cara penyelesaiannya yaitu 2 jam sama dengan 2 kali 60 menit. Artinya 1 jam ada 60 menit. 1 jam 60 menit. Kalau 1 menit 60 detik. Jadi 2 jam sama dengan 120 menit. Jadi waktu yang dibutuhkan petani garam untuk mengisi satu petak adalah 120 menit. Bisa ya anak-anak? Nah, dicoba lagi. Untuk memanen satu petak garam, petani garam memerlukan waktu 90 menit. Berapa lama waktu yang diperlukan dalam satuan jam? Nah, kalau tadi 1 jam ada 60 menit, berarti kalau 60 menit ada 1 jam. Cara penyelesaiannya 90 menit sama dengan 60 ditambah 30. Artinya 1 jam ditambah 30 menit. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk memanen satu petak garam adalah 1 jam 30 menit. Bisa? Pasti bisa. Setelah memanen garam, petani membawa garam hasil panen ke pabrik. Waktu yang ditempuh petani menuju pabrik dengan berjalan kaki adalah 1 jam 20 menit.
Berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam menit? Nah, diperhatikan. Yang ditanyakan adalah berapa menit. Jadi, 1 jam 20 menit. 1 jam tadi ada 60 menit. Lalu 1 jam sama dengan 60 menit ditambah 20 menit. Totalnya 60 ditambah 20 sama dengan 80 menit. Begitu ya anak-anak. Ayo mencoba. Sebutkan perubahan wujud yang terjadi saat menjemur pakaian basah. Ya benar, penguapan. Sama seperti proses pembuatan garam. Baju mengering karena air dalam baju yang basah menguap terkena panas matahari. Setelah baju mengering, lipatlah dengan rapi dan susunlah di lemari. Perhatikan cara melipat kaos berikut ini. Ikutilah langkah-langkahnya. Nah, langkah yang pertama, bentangkan terlebih dahulu kaos seperti pada gambar nomor 1. Lalu, langkah yang kedua, sesuai gambar di nomor 2, lipat baju yang bagian bawah. Nah, kira-kira sejengkal ke depan. Lalu, langkah ketiga yang nomor 3, bagian A atau yang sebelah kiri dilipat ke depan. Lalu, langkah keempat, bagian B sebelah kanan dilipat ke dalam, seperti bagian A tadi. Setelah bagian A dan B terlipat, langkah kelima, langkah selanjutnya, tekuk lurus supaya tidak keluar yang lengan baju yang keluar. Seperti gambar nomor 5. Lalu, langkah keenam, tekuk bagian C ke depan. Nah, hasilnya akan seperti gambar nomor 7. Jadi rapi ya anak-anak. Begitu, nanti bisa dicoba di rumah sambil membantu ibu merapikan baju sendiri-sendiri. Jadi anak-anak bisa melipat bajunya sendiri-sendiri ya, supaya meringankan pekerjaan orang tua. Nah, terima kasih. Tetap jaga kondisi, jaga kesehatan, dan semangat. Terima kasih.